Selamat pagi teman-teman, juga relasi, juga teamwork saya, dimanapun kalian semua berada. Terima kasih saya bisa diizinkan lagi oleh Tuhan untuk berbicara melalui video ini ya, karena kan kita memang terhalangi oleh pandemi ya. Jadi saya memakai sarana ini untuk menyampaikan aspirasi saya, pemikiran saya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi selama situasi pandemi ini saya memang menghadapi banyak hal. Jadi dan berkaitan dengan pekerjaan saya di bidang asuransi sebagai seorang konsultan keuangan selama 12 tahun yang sebentar lagi masuk tahun ke-13 saya. Saya merasakan betapa kebutuhan polis asuransi hari ini tidak bisa disangkal. Terutama memang kebetulan saya juga banyak lebih prefer memberikan pelayanan untuk asuransi kesehatan. Polis asuransi kesehatan harus dimiliki di dalam setiap keluarga. Mau dibayar tahunan boleh, lebih bagus memang karena preminya jatuhnya lebih murah. Atau kalau nggak bisa tahunan, bulanan aja gitu loh. Daripada nggak ada, karena pilihan plannya juga banyak, terutama di AXA, Maestro Optima Care, premi termurah loh, nggak sampai 500.000 untuk usia 15 hari sampai 25 tahun itu nggak sampai 500.000 per bulan, itu yang termurah ya, dan sudah sangat mendapatkan fasilitas yang sangat maksimal. Mohon maaf saya tidak bermaksud jualan produk, tapi saya untuk menjelaskan aja. Jadi dalam situasi hari ini, meskipun untuk rawat inap aja harus antri rumah sakit, tapi dengan kita memiliki polis asuransi kesehatan, saat kita ke sebuah rumah sakit karena kita membutuhkan perawatan, kita akan mendapatkan layanan lebih maksimal. Karena pihak dari rumah sakit tahu, oh orang ini punya proteksi yang akan dibayar oleh asuransinya. Itu yang akan terjadi dan saya pernah mengalami sendiri. Kalau kita nggak punya asuransi, layanan yang diberikan adalah berdasarkan DP yang kita bayar. Uang muka habis ya layanannya stop. Kejam, ya memang kejam, tapi kita juga nggak bisa nyalain ya, karena semua juga berkaitan dengan income, pemasukan. Gak ada pemasukan ya layanan juga nggak bisa diberikan. Saya pernah bertanya, saya kan mengajar juga di sebuah kampus ya, di Surabaya. Saya pernah bertanya pada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarin, kalian tahu nggak tempat yang paling menakutkan di rumah sakit itu di mana? Coba dijawab. Mereka ada yang jawab, Bu, yang paling menakutkan itu di kamar mayat. Ya sih, memang serem ya. Ada juga yang jawab, oh aku kalau ke dokter itu udah takut, soalnya takut disuntik. Ya siapa yang juga, semua juga kalau nggak pernah disuntik juga takut. Buat saya yang tempat yang paling menakutkan itu adalah di kasir. Karena saat di depan kasir kita tidak pernah tahu berapa angka yang akan ditagihkan kepada kita. Dan saya pernah mengalami, dokter memperkirakan biaya hanya 20 jutaan sekian untuk operasi batu ginjal tembak laser, tapi ternyata batunya nggak bisa hancur, jadi harus dilakukan tindakan lain yang namanya ESWL, dan rumah sakit itu tidak punya alatnya, kebetulan rusak, harus pindah rumah sakit lain di hari yang sama, diangkut dengan ambulans, otomatis tagihannya semua jadi 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat, dan saya harus bayar sendiri. Itu untuk kebetulan papanya anak-anak ya. Nah, lalu selain proteksi kesehatan yang diperlukan saat kita rawat inap, ada lapis kedua yang juga kita harus punya. Yang saat ini saya juga merasakan ini sangat penting, terutama untuk keluarga-keluarga yang anaknya masih kecil-kecil. Namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa diperlukan jika si kepala keluarga atau pencari nafkah tanpa diinginkan mendadak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka otomatis keluarga yang ditinggalkan juga akan mengalami suatu situasi stagnan. Dan jika kita mempunyai asuransi jiwa, ada pencairan uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris atau kepada wali kalau anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi saat terjadi resiko, saya melihat dalam situasi pandemi ini ada beberapa relasi saya, meskipun saya berharap tidak terjadi, tapi kita tidak tahu saatnya kapan tiba. Dan mereka memiliki asuransi jiwa, itu sangat membantu, meskipun ada yang nilainya nggak besar ya, cuma sekian ratus juta, padahal preminya yang dibayar cuma 400.000 per bulan, dan baru bayar 3 tahun udah bisa cair 180 juta.
Dan saya yakin ini sangat membantu untuk keluarga ini, karena begitu kepala keluarga ini meninggal, mereka belum siap untuk membenahi dirinya, untuk mandiri. Mungkin si istri juga belum siap untuk mengelola pekerjaan. Jadi butuh dana cadangan dalam waktu yang singkat, karena pencairan UP Jiwa ini tidak perlu lama asal dokumennya lengkap ya. Itu bisa dipakai untuk menunjang kehidupan mereka minimal dalam beberapa bulan ke depan, untuk biaya hidup, biaya sekolah, ya, untuk modal untuk berusaha buat si istri, ya. Jadi asuransi jiwa ini adalah lapis kedua yang sangat diperlukan oleh keluarga-keluarga, mau tak mau. Dan ada lapis ketiga, kalau memang kita masih punya uang lebih, adalah berupa proteksi terhadap resiko penyakit kritis. Karena kalau sudah terkena penyakit kritis, pengobatan itu akan berlangsung jangka panjang dan tidak harus masuk rumah sakit, tapi otomatis mengurangi produktivitas karena dia harus mengobati penyakitnya. Nah, jika kita punya proteksi penyakit kritis, juga akan cair sejumlah nilai uang, dan uang ini bisa dipakai juga untuk membayar premi asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan, juga untuk biaya hidup, beli vitamin, biaya mondar-mandir rumah sakit, biaya mondar-mandir ke dokter, beli suplemen. Inilah proteksi 3 lapis yang harus dipertimbangkan dalam setiap keluarga. Dan tujuan saya hari ini bukan memaksa teman-teman atau relasi untuk segera memiliki asuransi, tapi ini harus menjadi pertimbangan, dan kita harus mulai menghitung keuangan kita. Apa yang bisa kita sisihkan, apa yang bisa kita kurangin, kita ambil kelebihannya untuk membayar premi polis asuransi untuk keluarga kita yang terkasih. Jadi kalau kita menyayangi mereka, berikanlah perlindungan yang layak untuk mereka, untuk masa depan mereka dan kesejahteraan mereka. Itu saja yang saya mau sampaikan, dan saya berdoa semua teman-teman, relasi, rekan-rekan bisnis saya juga terlindungi. Tuhan melindungi kita semua, kita percaya, asal kita belajar disiplin melakukan protokol kesehatan, dan kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita juga berhikmat dalam melakukan proses kehidupan kita, maka semuanya resiko akan menjadi terminimalisasi. Terima kasih, Tuhan memberkati.